Selanjutnya adalah hadis urutan 398 dari awal kita belajar, ini hadis nomor 2 dalam pasal kita dengan sanad sahih dari seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata, Su'ila Rasulullah SAW ayyul amali afdal, qala syu'bah, au dalam kurung ya, qala afdalul amal dalam kurung qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad. Rasulullah SAW ditanya, amal apa yang paling utama? Syu'bah atau perawi hadis berkata, atau dalam kurung dia bertanya, seutama-seutama amal. Maka Nabi SAW menjawab, salat pada awal waktu atau pada waktunya, berbakti pada kedua orang tua, dan jihad. Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawi juga dijadikan hujjah dalam as-sahih. Maksudnya dijadikan sebagai rujukan juga. Ya, dan orang-orang terpercaya meriwayatkan hadis ini. Inti bahasanya teman-teman sekalian adalah sama, disebutkan tentang awal waktu dari salat tersebut. Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana kita harus menjaga sholat itu. Ada beberapa poin yang beliau tekankan di sini. Ada kurang lebih 5 poin ya. Beliau mengatakan, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jal. Man ahsana udu'ahunna. Nah, 5 waktu sholat yang Allah wajibkan atas hamba-hamba, maka barang siapa yang memperindah wudunya, menyempurnakan, membaguskan wudunya, wa shallahunna li waqtihinna, sholat di awal waktunya, wa atamma ruku'ahunna, menyempurnakan rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya, wa khusyu'ahunna, dan khusyuknya. Jadi 5 hal yang ditekankan dalam masalah sholat ini. Ya. Intinya teman-teman selalu jaga wudhu dan memperbagus, di sini dijelaskan gitu, membaguskan, menyempurnakan setiap gerakannya. Pastikan 1 kali ini semua kena, 2 kali, 3 kali semuanya kena. Ambil air, kumur-kumur, pastikan semua rongga mulut kena. Dihirup istinsyak ke hidung dengan kuat lalu dikeluarkan, dan namanya istinthar dari hidung. Kecuali Anda sedang puasa maka tidak dikeraskan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Baligu fil istinsyak illa an takunu sha'ima. Jadi balik itu artinya kuatkan hirup di dalam hidung. Kemudian kuatkan juga dalam membuangnya, kecuali kalian sedang puasa. Kemudian juga wajah, pastikan dari awal tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Ya, di dagu ini, pastikan semuanya kena 1 kali sampai 3 kali. Kemudian juga tahap telapak tangan sampai siku. Pastikan siku, sering saya ingatkan masalah ini. Hati-hati yang di bawah sini. Sering kali tidak kena air. Ya, orang buru-buru ditarik, dan juga lipatan di sini ya, yang biasanya tidak kena air, dipastikan semuanya ya. Karena sah wudu Anda, sah sholat Anda ya, karena pengaruh dalam masalah itu. Wudunya salah atau tidak wudu, tidak akan diterima sholatnya ya. Dan yang kedua wasiatnya adalah wasallahunna li waqtihinna, ini saksi bahasan kita, dan sholat di awal waktu. Ingat selalu, azan berhenti semua aktivitas, azan berhenti semua aktivitas ya. Jangan ada darurat, lagi banjir, lagi apa ya, segala macam itu. Orang lagi operasi, nggak mungkin tinggalkan pasien bisa meninggal. Misal contoh itu berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ruku'ahunna, ruku'. Dikatakan dalam riwayat Nabi SAW kalau ruku' ya, itu sampai kalau ditaruh wadah air tidak tumpah. Jadi Anda usahakan ada cermin di rumah, di kamar yang Anda ruku' selain lagi sholat, lagi tidak sholat, Anda ruku', Anda perhatikan baik-baik. Saya biasa lakukan itu di rumah. Setelah pasti sudah benar, maka pertahankan cara seperti itu. Karena ini punya keutamaan sendiri. Kemudian sujud juga. Yang kata Nabi SAW, umirtu as-sujud li sab'ati a'dha, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi 1, dahi sama hidung 1. Ya. Jadi pastikan jangan cuma dahi, tapi hidung juga kena. Kemudian kedua telapak tangan berarti 1, 2, 3. Kedua lutut berarti 4 sama 5. Kedua telapak kaki 6 dan 7. Kemudian juga telapak kaki dipastikan jari-jarinya semua kelipat dan dipertemukan antara kedua telapak kaki, jangan dibuka ya. Ini sudah ada insya Allah di YouTube, praktek sholat sudah kami praktekkan, insya Allah teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian wasiat yang kelimanya, maksudnya di dalam keutamaan yang pertama, kita masih bahas keutamaan pertama dari hadis ya, yaitu kiat untuk khusyuk. Ya, kiat yang diajukan dalam sholat dengan 5, yang menjaga wudu, yang menyempurnakan wudu, sholat di awal waktu, menjaga rukuknya, sujudnya, dan juga kehusyuannya. Nah, khusyuk ini teman-teman kiat-kiatnya adalah memahami apa yang menghadirkan hati, mengetahui keutamaan ibadah yang sedang kita kerjakan,
Kemudian juga kita menyadari bahwasanya setiap gerakan dan bacaan itu akan ada pahalanya, sehingga kita tidak memberikan celah syaitan, tanda kutip mencuri pahala itu dengan membuat kita menghayal misalnya. Kemudian mengerti apa yang sedang kita ucapkan. Anda sholat sudah berapa tahun sekarang? Masa Al-Fatihah aja nggak tahu artinya, atau iftitah nggak tahu artinya, atau inna atayna nggak tahu artinya, atau doa ruku, atau doa itidal, atau doa sujud, atau di antara dua sujud, doa salam, atau di tahiyat. Anda kan harus tahu semua itu. Harusnya Anda tahu masalah ini. Jadi ini teman-teman sekalian, kita khusyuk, dan yang terakhir adalah usahakan jangan ada dosa. Maksimal mungkin bertobat kepada Allah karena dosa termasuk penyebab hilangnya kekhusyukan. Karena dosa itu yang awal sekali hilang dari kita adalah kenikmatan beribadah. Kita jadi malas beribadah, hilang kekhusyukannya.